Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua amalan yang dianjurkan diamalkan setiap kita selesai menunaikan ibadah salat wajib 5 waktu. Kedua amalan tersebut adalah berzikir dan berdoa, atau membaca zikir dan membaca doa. Perintah berzikir setiap habis salat disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 103. di mana Allah berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Maka apabila kalian telah menyelesaikan ibadah salat kalian, berzikirlah kepada Allah. Ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Maka pada video kali ini, kita akan membahas 5 bacaan zikir paling dahsyat pahalanya yang dianjurkan diamalkan setiap habis sholat. Jika hari ini usia kita sudah memasuki usia tua, maka setiap habis sholat, mari istiqomahkan mengamalkan 5 amalan zikir ini. 5 zikir ini adalah amalan penghapus dosa, amalan yang mengundang pasukan malaikat yang akan menolong orang membacanya, amalan agar di hari kiamat termasuk ahli surga, dan amalan agar tidak selamanya disiksa di alam kubur dan neraka. InsyaAllah kita akan membahasnya, maka mari simak video ini hingga menit terakhir, dan jangan lupa menuliskan hajat dan doa para sahabat di kolom komentar. Mari kita aminkan bersama-sama. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak amalan zikir yang dianjurkan diamalkan di setiap kali kita selesai menunaikan salat wajib 5 waktu. Di antaranya adalah 5 bacaan zikir berikut ini. Pertama, istighfar penghapus dosa sebanyak buih di lautan. Kedua, tahlil pengundang turunnya pasukan malaikat. Ketiga, ayat agung yang menjamin masuk surga. Keempat, tasbih penghapus dosa sebanyak buih di lautan. Kelima, tahlil penyelamat dari siksa api neraka. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, istighfar penghapus dosa sebanyak buih di lautan. Di dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah, Imam Ibnu Sunni menyebutkan sebuah hadis bersumber dari Sayyidina Mu'az. Beliau berkata bahwa pernah mendengar Rasulullah bersabda, Man qala ba'dal fajri 3 marratin wa ba'dal asri 3 marratin. Barang siapa yang membaca sebanyak 3 kali setelah salat subuh dan salat asar, Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kuffirat anhu dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri. Maka dihapuskan dosa-dosanya meski banyaknya sebanyak buih di lautan. Jadi setiap habis sholat jangan lupa membaca istighfar ini sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung,
yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Kedua, tahlil pengundang turunnya pasukan malaikat. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Nasa'i bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qala ba'dal maghribi awis subhi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 marratin." Barang siapa yang membaca zikir ini sebanyak 10 kali setelah sholat maghrib atau sholat subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir, ba'athallahu lahu maslahatan yahrusunahu hatta yusbiha. Maka Allah akan mengutus pasukan malaikat yang akan melindunginya sampai pagi hari. Wa min hini yusbihu hatta yumsiya nahwahu. Demikian pula jika dibaca setelah sholat subuh, maka Allah akan mengutus pasukan malaikat yang akan melindunginya sampai sore hari. Maka setiap habis sholat, setelah membaca istighfar 3 kali, kita sambung membaca zikir ini sebanyak 3 kali jika setelah sholat zuhur, asar, dan isya, dan sebanyak 10 kali setiap habis sholat subuh dan maghrib. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya. Baginya segala bentuk kekuasaan, baginya pula segala bentuk pujian. Maha menghidupkan lagi maha mematikan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ketiga, ayat agung yang menjamin masuk surga. Disebutkan dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir yang ditulis oleh Imam Tabrani, sebuah hadis yang berasal dari Sayyidina Abu Umamah, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a ayatal kursiyyi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illal maut." Siapa saja yang setiap kali selesai sholat wajib 5 waktu dia membaca ayat kursi, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Keempat, tasbih penghapus dosa sebanyak buih di lautan. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man sabbahallaha fi duburi kulli salatin 33." Barang siapa yang setelah selesai ibadah salat wajib 5 waktu membaca tasbih subhanallah sebanyak 33 kali, wa hamidallaha 33, wa kabbarallaha 33, fatilka 99. Lalu membaca tahmid alhamdulillah dan membaca takbir Allahu Akbar masing-masing sebanyak 33 kali, sehingga jumlahnya 99 kali. Wa qala tamamal mi'ati la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian menyempurnakannya menjadi 100 dengan membaca
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Maka diampuni dosa-dosanya meskipun dosanya ada sebanyak buih di lautan. Kelima, tahlil penyelamat dari siksa api neraka. Siapa yang suka membaca tahlil la ilaha illallah, dijamin Rasulullah kelak termasuk ahli surga. Sebagaimana yang dikabarkan Rasulullah dalam hadis berikut ini. Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannata. Siapa saja yang membaca la ilaha illallah dengan ikhlas dan tidak ingin dipuji manusia serta bersih dari hal-hal yang dilarang, maka ia akan masuk surga. Bahkan bagi orang yang suka membaca tahlil la ilaha illallah ini, Allah akan mengharamkan neraka menyentuh tubuhnya. Sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah mengharamkan neraka kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang niatnya semata-mata berharap ridha Allah. Demikianlah 5 bacaan zikir yang dianjurkan diamalkan setiap habis sholat. Semoga kita dimudahkan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.